Apa? Hah? Mudah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah gabung baik di onsite ataupun virtual pada acara member onboarding di Sabtu tanggal 29 Oktober kali ini. Oke, pertama-tama saya ucapkan selamat dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menjadi member GTSC Win Sunan Kalijaga pada chapter 2022-2023. Oke, ini mungkin yang pertama kita bacain rule-nya dulu ya, peraturannya. Yang pertama yaitu fokus, memperhatikan, kemudian kita proaktif, tanya jawab dan sebagainya. Kemudian pay attention, memperhatikan juga. Kemudian kalian bisa join meet dan on cam. Buat yang onsite juga boleh ya, kalau semisal mau. Terus kalian bisa menanyakan pertanyaan kalian di Q&A onboarding 2022. Ini bisa ditanyakan sekarang ataupun nanti ya. Di akhir akan ada sesi tanya jawab juga. Kemudian, nah ini pertama-tama mari kenalan dulu. Dimulai dari saya, yaitu Fatinur Hasan, biasa dipanggil Hasan. Di sini saya sebagai lead GTSC untuk charter tahun ini. Nah selanjutnya mungkin bisa Mas Lutfi. Iya, saya dari TF 2020. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi Kamal, biasa dipanggil Lutfi dari Lambda 2020. Di sini sebagai learning development bagian web bersama Mas Nandi. Terima kasih. Iya, boleh sih. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Krisnadi Putra, saya dari PAI 2021. Di sini saya bersama Mas Muhammad Kamal sebagai tim learning developer. Oke, itu dari saya. Oke, lanjut Mas Nanda. Itu orangnya yang ada di belakang ya, bisa dilihat. Oke, lanjut Mas Tirta. Iya. Karena nama saya Tirta Tinggarudi, di sini saya sebagai learning development pada bagian machine learning. Saya dari Teknik Informatika 2020. Mas Nabil mana Mas Nabil? Oh iya, itu di belakang ya. Saya dari Informatika 20 sebagai konten kreator. Wes. Iya. Lanjut Mbak Ima. Semuanya salam kenal, nama aku Muhammad Jana sebagai koordinator dari bidang matematika 2020. Oke Mas Mat. Halo semuanya, kenalin nama saya Abdullah Suro, saya bukan Baap.
saya jadi prodi seperti Fakultas Komunikasi dan Daerah. Di sini saya sebagai program manajer sama di dalam. Selamat pagi, saya Dara Sandra. Saya sebagai program manager dan menjadikan tugas Lupa. Oke, lanjut. Mungkin kita mau kenalan dulu sama member-member yang hadir di sini. Yang onsite mungkin bisa dimulai perkenalan dari Mas Abi. Gak apa-apa, di sini aja di sini. Kalau belum join. Perkenalkan, nama saya Bima Joyo Pak. Yang virtual mungkin bisa di chat ya. Oke, terima kasih. Lanjut Mas Abi. Saya dari Teknik Informatika 2020. Peminatannya apa Mas Abi? Saya minatnya web dev. Oke. Udah pernah nyoba ya berarti? Belum. Mantap. Oke, lanjut mungkin sampingnya Mas Tirta. Mbak siapa? Perkenalkan, saya Putri biasa dipanggil aku dari Informatika 2022. Udah pernah nyoba atau mungkin peminatannya apa? Bisa sama. Oke, lanjut. Perkenalkan, saya Marsha Lawila, panggil Marsha dari Teknik Informatika 2022. Udah pernah nyoba atau mungkin peminatannya? Bisa. Oh, Android. Udah pernah nyoba belum, Mbak? Oh, belum. Oke. Mungkin lanjut sampingnya Mas Wab. Perkenalkan, nama saya Hasan juga dari Teknik Informatika 2022. Panggilannya apa? Hasan atau? Oh, Hasan. Oh iya, udah. Peminatan Mas. Peminatan. Minatan Web dev. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bisa dipanggil Bisa. Saya dari Teknik Informatika 2022. Tanya Kemarin yang join itu ya? Oh iya, oke, lanjut. Boleh Mas. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Fajrudi, biasa dipanggil Fatur dari Informatika 2022. Perkenalkan di sini. Oke. saya Alfa Sandiano, panggilnya Alfa dari Informatika 2022. Minatnya di web. Apa? Minatnya di web. Oh, web. Oke. Belakangnya mungkin? Saya Muhammad Jamal, biasa dipanggil Jamal. Dari Inggris Teknik Informatika 2022. Lanjut Mas. Siapa Mas? Siapa Mas tadi? Namanya? Oh, Zidan. Panggilannya Zidan ya? Informatika 2022 peminatan. Oke, banyak yang web ya. Lanjut, Mbak. Perkenalkan, nama saya Yusrina Mastura, bisa dipanggil Yusrina dari Informatika 2022. Boleh, Mbak? Perkenalkan, saya Ali Almara dari Informatika 2022. Gak apa-apa. Ikut aja sih kan. Ikut aja. Belum berarti ya, belum fix. Tapi orang sih kayaknya lebih mesin. Oh, mesin Tapi learning. sebenarnya nantinya pengen Oh, boleh ya. Tanya-tanya ke Mas Tirta. Udah jago ya. Oke, lanjut. Karena saya wanita dari dasar sebagai wanita dari Informatika 2022. Kemudian saya di Oke, lanjut Mas. Boleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafir Pertama dari Informatika. Panggilannya siapa Mas? Jafir. Davir. Masih nyari, tapi Masih nyari. mungkin tertarik ke masalah. Oke, boleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pertama ambil posisi. Osi. Binatannya Papua Web ya. Oke. Udah pernah nyoba belum Mas? Salah satu mungkin. Oh, belum. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Nasir Kalian Untuk Madura, bisa dibagi menari dari Teknik Informatika 2022, tingkatannya web dev. Udah habis loh itu. Masih ada? Oh, ya boleh Mas. Pertama, nama saya Dengan Informatika. Kebetulan saya terjadi di BCN. Oh, UTY. Nah, Terus ikut sini karena semasa online itu saya peminat dari web design.
Oh iya sama mas, iya online memang. Itu belakang masih ada kok. Oh iya boleh. Dari mana mas? Oh, iya. Oke, kayaknya udah semua ya. Ini ada yang mau kenalan juga, Rizky Surya Nugroho, Informatika 2022, peminatannya Machine Learning. Oke, kita lanjut. GTSC ini apa sih tujuannya? GTSC itu untuk menjembatani jarak antara teori dan praktikal untuk siswa-siswa yang minat untuk jadi pengembang. Nah, mungkin kalau didefinisikan lebih lanjut, GTSC itu merupakan komunitas berbasis universitas untuk mahasiswa yang tertarik pada teknologi Google Developer, itu mengembangkan pengetahuan mereka dalam lingkungan belajar peer-to-peer, kemudian menyelesaikan masalah lokal dengan solusi berbasis teknologi. Jadi di sini ada 3 kata kunci ya yang bisa di-highlight, yaitu yang pertama tertarik pada teknologi, kemudian mengembangkan pengetahuan kita, kemudian yang terakhir yaitu menyelesaikan masalah lokal. Nah, dalam mengembangkan pengetahuan kita itu kita belajar dalam lingkungan peer-to-peer. Nah, apa itu peer-to-peer? Nah, peer-to-peer learning itu ketika kita atau anggota, yaitu ada satu atau lebih yang ingin belajar, itu mengajari yang lainnya untuk belajar. Nah, apa yang dapat kita lakukan sebagai member? Yang pertama, kita dapat mengajukan pertanyaan ya. Kemudian saling berdiskusi tentang sesuatu. Kemudian, nah tadi yang lebih jago mungkin bisa dibilang atau lebih punya pengalaman atau punya pengetahuan yang lebih bisa dibagi ke member lainnya. Yang ketiga yaitu ya saling mengajari, teach each other. Kemudian yang kelima yaitu kolaborasi. Nah, untuk menyelesaikan masalah lokal tadi lebih baik kita kolaborasi ya, karena kalau sendiri-sendiri pasti hasilnya lebih, impact-nya lebih kecil. Kemudian yang terakhir, ini yang mungkin penting juga tapi sering terlewat, yaitu memberikan feedback. Nah, ini tahun-tahun dalam 1 tahun di GTSC itu ada kegiatan apa aja. Yang pertama di tengah-tengah Agustus dan Oktober itu ada info session. Kemudian di akhir Oktober sampai sekarang November awal itu ada event dan workshop-workshop, kebanyakan di situ. Kemudian mulai Januari itu ada Solution Challenge, itu programnya Google untuk menyelesaikan masalah-masalah lokal. Ini nggak hanya bisa diikuti oleh mahasiswa ya, ada dari luar mahasiswa juga bisa ikut Solution Challenge. Nah, yang terakhir yaitu graduation. Nah, di sini kita bisa berkoneksi lebih lanjut ya. Nah, untuk aktivitas membernya kita bisa mulai dari masuk grup WA dan Discord. Di sini siapa yang belum join WA atau Discord-nya? Ada kah? Udah join semua berarti ya? Oke. Terus yang kedua yaitu memilih peminatan. Nah, ini di Discord ada self roles ya buat milih peminatan. Kalau misal kalian bingung atau masih nyari-nyari peminatan, boleh pilih tiga-tiganya. Kemudian yang ketiga yaitu belajar. Ya tadi di kegiatan event-event dan workshop. Kemudian ada proyek pemula. Nah, ini proyek pemula kita ada submission dan bisa dapat sertifikat juga kalau lulus. Lanjut ke ini opsional, ada project lanjutan yang Solution Challenge tadi. Kemudian yang terakhir ada graduate. Nah, mungkin ini media sosial yang ada di GTSC Winsuka, ada Instagramnya. Ini bisa aku share. Kayaknya udah pada join lah ya. Kemudian ada WA-nya juga, barangkali ada yang belum. Nah, ini yang kayaknya masih banyak yang belum tahu gitu. Ada channel YouTube GTSC Winsuka. Di sini ada
uh, rekaman dari tahun-tahun sebelumnya tentang kegiatannya, ada WeTalk dan sebagainya, ada di situ dokumentasinya. Bisa kalian cek juga. Terus, nah ini forum diskusi kita. Itu ada Discord UIN. Nah, mungkin kita langsung aja ke Discord ya, karena mungkin masih banyak yang asing sama Discord ini. Kita aslinya lebih banyak ke forum diskusi di Discord. Soalnya lebih enak gitu. Ini kelihatan nggak sih? Nah, kalau pas pertama kali kalian join, itu ada ada welcome message kayak ini, terus ada readme, kita disuruh baca readme ini dulu. Nah, ini udah ditulis rapi banget ya dari dulu sama Mas Irfan. Ini kita scroll dari awal. Nah, ini ada penyambutan dari Mas Irfan. Ada perintah untuk dimohon untuk memahami readme secara menyeluruh, kemudian mengambil role di About GDSC sebelum kalian dapat mengakses. Nah, ini kan masih sedikit ya channelnya. Kalian bisa akses itu lebih banyak setelah memilih roles. Jadi usahakan milih roles yang warnanya nama-nama warnanya masih putih, ini berarti belum ambil role ya. Terus kalian bisa kenalan dulu di channel kenalan yuk. Oh, nggak muncul ya? Benar. Oh iya, belum muncul. Oke, maaf ya, makasih. Udah muncul kan ya? Oke, aman ya. Terus lanjut ke ada aturannya ya, mungkin ini masih basic lah ya. Kalian yang belum cek name bisa gunakan nama asli ya. Caranya itu bisa ke sini, user setting. Bukan ya. Bisa edit server profile. Nah, ini bisa diklik aja. Nickname-nya misal apa ya? DSC Win Sunan Kalijaga. Save change. Terus juga menjaga tulisan kalian. Terus dilarang mengirimkan konten hoax dan NSB ya gitu. Terus yang keempat, saling menghargai karena mungkin ada perbedaan pendapat ya. Terutama ya debat-debat gitu bisa. Kemudian yang kelima, dilarang iklan. Kemudian gunakan markdown. Nah, ini kenapa kita tuh pilih Discord gitu. Karena di sini markdown-nya itu bagus. Terus kalian juga bisa nulis berdasarkan bahasa kalian. Misalnya bahasa JavaScript, HTML, dan lain-lain itu ada formatnya sendiri. Pakai ini backtip namanya. Di samping angka 1. Nah, itu biasanya. Terus kalian bisa ngasih feedback atau saran di channel saran untuk server. Nah, lanjut kita ke About GDSC. Nah, ini bisa milih peminatan ya. Ini kenapa nggak bisa? Karena belum verifikasi. Bentar, aku verifikasi. Biasa verifikasi itu di email maksudnya. Nah, ini kalau udah verifikasi udah bisa milih role ya. Misal ini tinggal dipencet aja di React. Nah, terus kalau udah seperti itu kalian bakal kebuka beberapa channel seperti resource, forum, dan juga workshop. Nah, mungkin di Discord itu ada yang namanya voice chat ya, voice chat. Di sini ada dua, yaitu theatrical dan study with me. Di study with me ini kalian bisa join aja, mungkin buat ngerjain tugas bareng atau apa, bisa ya digunakan. Terus
kita ada alert. Nah, di sini ini baru ya. Kalian bisa kita gunakan alert ini untuk berbagai skill dan bidang. Jadi nggak cuman Android, ML, dan web dev. Kalian bisa kasih saran, misal soft skill atau apa gitu. Bisa didiskusikan di GDC General untuk nambahin resource, ataupun dengan core team juga bisa ya. Terus ada juga resource buat Android. Ini udah ditulis sama Mas Fahri sama Mas Davin. Terus ada ML yang ditulis sama Mas Irfan dan Mas Yogi, kalian bisa cek juga. Web dev itu ada Mas Tio dari angkatan 21 ya. Nah, kalian bisa diskusi yang tidak ada kaitannya dengan Android, machine learning, dan web dev di GDC General. Kemudian di Android, ini aku sering tanya-tanya di sini di Android, karena berhubung peminatanku juga Android. Terus ada machine learning, kalian bisa akses untuk menanyakan hal-hal yang berbau machine learning, juga web dev, seperti itu. Nah, kayaknya itu dulu dari pengenalan Discord dan media sosial lainnya. Oke, makasih. Terus selanjutnya kita bakal pengenalan tentang learning kita, salah satu bidangnya yaitu Android yang diisi aku. Nah, Android ini kita ada dua, Kotlin sama Flutter. Nah, yang Flutter itu multi platform ya, jadi bukan native kalau istilahnya. Nah, mungkin pengenalannya gini ya, siapa yang nggak kenal sama Android? Udah kenal semua sih pastinya. Nah, Android ini salah satu sistem operasi yang umumnya ada di platform bergerak atau mobile. Nah, itu dia diciptakan dengan modifikasi versi dari Linux kernel dan open source software lainnya. Nah, ini Android nggak cuman ada di mobile sekarang, ada di Wear OS atau yang biasa disebut perangkat yang bisa digunakan kayak jam tangan dan sebagainya. Terus ada TV juga Android ada ya, sama udah ada di mobil juga kadang. Terus Android ini udah jadi best selling OS sedunia untuk smartphone pada tahun 2011 sampai sekarang ya. Kemudian ada tablet juga dari mulai tahun 2013. Kemudian pada Mei 2021 itu dia udah ada 3 juta pengguna aktif. Iya. 3 miliar ya sih. Miliar. Kemudian dia juga install base paling besar untuk operasi sistem. Kemudian saat Januari 2021 Google Play Store itu udah mencapai 3 million apps yang udah terdaftar di Google Play Store. Nah, kemudian setelah kita kenalan sama Android, mungkin masih pada asing dengan bahasa pemrograman Kotlin. Nah, Kotlin ini versi upgrade-nya mungkin bisa dibilang dari Java, karena Java sintaksnya masih panjang banget, sedangkan Kotlin udah ringkas. Nah, Kotlin ini sudah digunakan oleh 60% lebih Android developer pro. Kemudian 70% dari aplikasi top 1000-nya itu pasti mengandung kode dari Kotlin ini. Ini sumbernya dari Google Internal Data pada bulan Mei 2020. Nah, mungkin kita kenalan dengan sintaks-sintaksnya dari Kotlin di Kotlin dalam 100 detik. Kotlin, a statically typed multi-paradigm language designed quite simply as a better alternative to Java. Like Java, it compiles to bytecode that runs on the Java virtual machine, but Kotlin provides a more concise syntax and language features loved by modern developers, like type inference, functional patterns, null safety, and more. It was announced in 2011 by JetBrains, with the first stable release coming in 2016. It's named after Kotlin Island in Russia, and it just got a mascot in October 2021, but it still doesn't have a name yet. One of its key features is that it can interop with existing Java code, which means developers can gradually adopt it without throwing all their code in the garbage. In addition to JVM, Kotlin can also compile to native code and JavaScript, opening the door to multi-platform apps. It's been most influential in the Android development community, and as of 2019, Google named it the preferred language for Android development over Java. One of its killer features is coroutines, which provides a simplified way to write asynchronous, non-block
blocking code, a common requirement for mobile developers. To get started, create a file ending in .kt. Most Kotlin developers use something like IntelliJ IDEA, which is an IDE brought to you by the same company that invented the language. Inside the file, use the fun keyword to define a main function. This is where your code will start executing, and that syntax is a lot more fun to write than public static void main string args. Declare a variable with the var keyword, assign a value, and its type will be inferred automatically. Or you can add a colon after the variable name with an explicit type. A variable can't be null unless you explicitly allow it with a question mark on the type. Now use println to log the variable to the standard output. Notice how semicolons are optional, which means that line breaks are significant. Kotlin supports familiar object-oriented patterns, but can do special functional things that Java cannot, like modify the behavior of a class without inheritance using extension functions. Functions are first-class objects, which means they can be stored as variables, passed as arguments, or used anonymously with lambdas. Kotlin also reduces boilerplate with things like data classes, so you don't have to write constructors, getters, and setters, and supports destructuring when accessing the values on an object, allowing you to write concise, efficient code that you can then compile to a jar file by pulling up the terminal and running the Kotlin compiler. This has been Kotlin in 100 seconds. Hit the like button and subscribe if you want to see more short videos like this. Thanks for watching, and I will see you in the next one. Nah, itu tadi Kotlin dalam 100 detik banyak fitur yang bisa di-highlight ya. Seperti null safety. Nah, itu di Java kalau kalian tahu ada error yang namanya null pointer exception. Itu sering banget ada di Java. Nah, di Kotlin itu dapat teratasi dengan null safe tadi. Terus ada fitur juga coroutine. Itu buat manajemen thread. Terus banyak juga seperti type nggak usah nulis eksplisit, tipe data dan sebagainya yang membuat Kotlin ini sangat ringkas. Nah, kalian bisa cek atau tonton ulang di channelnya Fireship tentang Kotlin ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini minimum requirement device atau ya minimum requirement device untuk jadi Android developer. Nah, minimumnya itu ada prosesornya yaitu Core i3 Gen 8 atau ke atas. Kemudian rekomendasinya itu Core i5 ya. Terus storage-nya, nah ini semakin besar sih sebenarnya. Storage-nya minimumnya 20 GB, tapi kalau bisa lebih dari 50 GB. Kemudian sistem operasinya minimumnya itu Windows 8, tapi rekomendasinya yaitu Windows 10. Kemudian RAM-nya, nah ini tahun lalu itu kayaknya masih 4 GB ya, tapi tahun sekarang kayaknya udah 8 GB minimumnya. Kemudian rekomendasinya 8 atau lebih. Nah, aku sendiri itu RAM-nya 8 GB. Kemudian screen resolution-nya minimum 1280 x 800. Kemudian device-nya kalian ada HP Android. Semisal nggak punya HP Android, kalian bisa pakai emulator, tapi itu agak berat. Jadi lebih baik pakai real device Android. Nanti disambungin ke USB seperti itu. Kemudian ini ada learning resource-nya dari GDSC Win Sunan Kalijaga. Mungkin bisa aku share aja. Nah, ini nggak cuman Android ya, ada machine learning juga. Nah, ini yang tadi ada requirement device, ada di situ juga. Terus pertama itu ada instalasinya. Kemudian kita lanjut ke learning pad, nanti akan aku jelasin di bagian instalasi. Nah, di sini yang pertama itu kita harus belajar bahasa Kotlin dulu untuk jadi native Android developer. Yang pertama itu ada yang utama dari Kotlin ini, basic yang utama. Nah, itu kalian bisa cek langsung di JetBrains Academy. Itu salah satu course dari JetBrains. JetBrains ini yang tadi nyiptain Kotlin. Kemudian ada course decoding juga. Nah, itu bahasa Indonesia ya yang course decoding ini. Jadi rekomendasi sih. Kemudian ada channelnya Pak Eko Programmer Zaman Now. Mungkin beberapa udah tahu ya Pak Eko ini. Kalau yang belum tahu, dia itu technical arsiteknya Blibli. Channel YouTube-nya bagus sih. Terus mungkin untuk yang Inggrisnya ada Philip Lechner. Dia ini salah satu YouTuber Android yang paling bagus lah kalau menurutku. Nah, untuk webnya itu kalian bisa cek W3 School ya. Di situ ada Kotlin tutorial juga yang basic-basic ada di situ.
Kemudian untuk tambahannya kalian bisa belajar Kotlin collection. Nah, collection ini mungkin kalian ada yang tahu array, list, set, dan map. Nah, itu ada di materi Kotlin collection. Kemudian Kotlin coroutine ini untuk manajemen thread seperti tadi. Nah, di Kotlin itu ada yang namanya coroutine, itu lebih kecil daripada thread dan lebih ringan. Kalian bisa belajar di channelnya Bill Blackner. Ada Kotlin vocabulary juga, ini dari Google. Terus ada Kotlin unit test. Nah, untuk kalian yang udah advance mungkin perlu adanya unit test ya. Jadi kita bisa ngetes komponen-komponen yang ada dalam kode kita, seperti fungsi dan kelas-kelas atau variabel. Nah, terus lanjut ke Android pemula. Nah, ini sebenarnya ada course dari Google langsung ya. Ini udah best practice ada di sana. Mulai kalian bisa nemuin di developer.android.com, itu banyak course-nya. Nah, kemarin ada yang ikut juara Android ya? Ada yang nyoba juara Android? Oh, belum ya? Nah, kemarin ada event juara Android, itu nyelesain course yang ada di developer Android ini, terus kalian bisa dapat swag kalau udah selesai course-nya. Kalau yang tahun ini itu swag-nya itu tumbler. Nah, yang tahun lalu itu ada kaos. Yang season lalu maksud saya, ada kaos. Nanti juga ada juara GCP. GCP itu Google Platform. Nanti juga kalau nyelesain course-nya ada swag-nya. Kalian bisa submit untuk request swag-nya. Nah, ini ada juga YouTube tutorial Android jadi dari programmer zaman now juga. Itu untuk yang dasar. Kemudian ada Android Fundamental for Beginner dari Bill Blackner. Kemudian ada decoding juga, ada untuk bahasa Indonesia course-nya, terus bisa dapat sertifikat juga kalau di decoding. Namanya belajar membuat Android untuk pemula. Terus, nah ini di Android menengah ini udah mulai belajar tentang API, consume API, terus local storage, scheduling, dan fundamental lainnya. Nah, ini aku ambil dari developer Android juga course-nya. Terus ada juga decoding course buat Android menengah, yaitu BFAA, belajar fundamental aplikasi Android. Nah, untuk sementara itu aku masih di tahap menengah. Nanti mungkin kalau ada yang udah expert atau mau request kelas expert bisa PM aku, mungkin nanti aku diskusiin bareng Mas Fahri yang udah expert di bidang Android yang sebelumnya jadi core team. Nah, terus untuk tambahannya kalian bisa belajar juga Firebase. Nah, biasanya Android itu nggak belajar backend dulu ya. Kalau jadi pilihannya kalau kalian mau bikin aplikasi yang nggak cuman offline, ada online-nya juga kayak ngambil database online dan sebagainya. Itu antara kalian kolaborasi sama backend atau pakai Firebase. Firebase itu backend as a service. Jadi dia backend-nya itu sebagai layanan ya. Fitur-fitur Firebase ini ada banyak, ada autentikasi juga, ada real-time database. Mungkin kalau kalian IoT mungkin sering ya pakai real-time database-nya Firebase. Kemudian ada Firestore dan Firebase Cloud Storage. Kemudian ada testing. Nah, ini testing untuk Android itu udah ada tools-nya sendiri di Android Studio. Jadi ada beberapa yang kita nulis kode terus tinggal klik run, jalan testingnya. Kemudian ada version control system. Mungkin di sini ada yang udah familiar sama Git. Itu buat kontrol dari versi kita. Jadi kalau misal kalian punya project, terus projectnya itu diupdate, nah itu bisa pakai Git ya. Jadi nggak usah kopas-kopas filenya, misal revisi 1, revisi 2, final, alhamdulillah final, kayak gitu-gitu. Kalian bisa pakai Git buat menghindari yang seperti itu. Nah, ini lanjut mungkin di submisinya. Untuk yang kriteria submisi untuk mendapatkan sertif di GTSC ini ada pemula dan tingkat menengah. Nah, untuk pemula ini kalian cukup bikin aplikasi yang menampilkan list item minimal 10. Itu bisa pakai recycler view. Kemudian dapat berpindah ke halaman detail dari item tersebut. Masing-masing itemnya bisa pindah ke halaman detailnya. Kemudian yang menengah, nah ini udah mulai belajar ke
REST API. Jadi kita cuman consume aja, cuman ngambil API aja. Itu bisa dari public API atau mungkin kalian ada kolaborasi juga sama backend. Kemudian sama juga ada halaman utama berisi list dan halaman detailnya. Kemudian ada implementasi fitur favorit atau apa dan sebagainya yang itu menggunakan local storage dari library room. Jadi kalau sebelumnya Android itu ada library yang namanya SQLite. Nah ini library room ini versi baru dan update-nya. Mungkin seperti itu sih. Nah ini salah satu contoh yang sertifikat yang aku dapetin kemarin tahun 2021-2022 untuk Android Pad yang beginner. Nah untuk instalasinya kalian yang pertama itu bisa install JDK atau yang bisa disebut Java Development Kit. Jadi Kotlin dan Java itu bisa saling sharing kode seperti itu. Tapi Kotlin tetap berjalan di atas JRE dan JVM. Nah ini ada dari Oracle. Oracle itu yang ada lisensinya, JDK-nya. Atau kalian bisa juga pakai Open JDK punyanya Azure. Bedanya apa sih JDK biasa dan Open JDK? Kalau JDK biasa punyanya Oracle itu ada lisensinya ya. Jadi cuman bisa untuk belajar, tapi kalian kalau semisal mau komersil itu nggak boleh kalau pakai Java punya Oracle, JDK-nya punya Oracle. Nah, tapi untuk Open JDK itu lisensinya terbuka ya. Jadi kalian bisa untuk buat komersil juga. Terus ada Gradle. Gradle itu otomasi build. Jadi kalian kalau bikin Android kan pasti ada dibikin dibuild jadi APK atau AAB. Nah itu kalian pakai Gradle buat mengotomasi proses dari build tersebut. Kemudian ada IDE atau mungkin text editor versi Pro-nya ya. Ini ada dua, IntelliJ IDE. Ini untuk development Java ataupun Kotlin. Kemudian ada Android Studio. Nah ini buat bikin aplikasi Android-nya. Kemudian, nah ini kalau misal storage kalian terbatas atau mungkin kuota kalian tipis gitu ya, kalian bisa pakai Kotlin Playground. Nah ini kayak semacam Playground gitu, bisa compile kode Kotlin. Misal kalian mau tulis Hello World di sini bisa. Tinggal run kayak jalan. Oh, aneh. Oh, ini tipe deh. Nah, itu kalau pakai Playground itu nggak secanggih IDE ya, nggak ada koreksi-koreksi seperti itu. String. Typo sedikit tuh kayaknya nggak bisa. Nah, udah bisa kan. Nah itu gak enaknya pakai Playground sih, kurang powerful gitu buat development. Terus kalian bisa langsung install Android Studio. Di Android Studio itu biasanya udah ada kayak JDK dan Gradle itu bisa otomatis juga. Tapi kalau kalian mau ngeracik sendiri, kayak aku itu ngeracik sendiri sebenarnya. Jadi install JDK sendiri, terus install Gradle, terus kalian atur path-nya. Nah itu ngeracik sendiri, mungkin agak susah sih buat yang baru nyoba pertama. Tapi aku juga nyoba pertama dulu langsung gitu karena dari course decoding begitu sih sarannya. Tapi kalian bisa langsung otomatis nginstal itu pas nginstal Android Studio. Nah mungkin kalau dari aku buat Android Development Kotlin ini cukup sekian. Terima kasih. Mungkin selanjutnya bakal dibawakan oleh Mas Nanda. Untuk Mas Nanda bisa mungkin saya operator di sini. Ya, pertama-tama saya perkenalkan diri kembali. Nama saya Nanda Rakuta, di sini bukan sebagai learning developer di bidang Flutter. Di sini saya akan membicarakan sedikit saja tentang Flutter, tidak usah bicara tentang sejarah ataupun kode-kode yang sendiri.
Apa itu Flutter? Flutter itu sebuah framework open source yang di-develop oleh Google, yang dimana dia itu bisa membuat aplikasi dengan UI cantik, native compliant, serta multi-platform dengan single code base. Apa itu maksudnya single code base? Jadi di sini tuh di Flutter kita tuh cuma bikin satu buat baru saja menggunakan dan nanti di deployment itu bisa di-deploy di Android, di iOS maupun di Windows, dan bisa di embedded device IoT. Jadi kita cuma perlu belajar dan kita bisa membuat aplikasi iOS, Android maupun desktop untuk Windows. Lalu di sini saya akan memberitahu kenapa kita harus belajar Flutter. Yang pertama, cepat. Dari pihak Flutter, mereka mengklaim bahwa Flutter itu memiliki performa setara dengan JavaScript di berbagai device. Yang kedua, tentu saja multi-platform. Flutter itu sudah bisa di-deploy di mobile seperti Android, iOS, web, desktop, dan juga embedded device seperti IoT. Yang ketiga, stable dan reliable. Reliable itu dia terpercaya. Seperti yang sudah saya bicarakan tadi, Flutter itu dikembangkan oleh Google, di mana sudah diketahui bahwa Google merupakan brand yang sudah terkenal di dunia dan sudah mulai mengembangkan Flutter hingga sekarang. Ini Google Trends yang baru saja saya cari kemarin. Saya membandingkan antara Flutter, React Native, dan Xamarin. Ketiganya itu cross multi-platform framework juga. Dapat dilihat Flutter itu yang biru. Ini merupakan grafik 5 tahun terakhir. Di awal-awal Flutter masih kalah, tapi beberapa tahun sudah mulai menyusul dan hingga akhirnya tuh tahun ini udah jauh daripada React Native sama Xamarin. Tentu ini mungkin nggak bisa dibilang kalau Flutter lebih baik daripada React Native atau apa, tapi tentu saja ini bisa membuktikan kalau Flutter itu sekarang lebih dicari daripada React Native di internet. Ini saya akan cerita singkat. Ada yang tahu Google Pay? Mungkin tidak ada ya, soalnya di Indonesia itu belum ada. Google Pay itu adalah seperti mungkin di sini tuh kayak OVO dan Dana, tapi itu miliknya Google yang sudah ada di luar negeri. Dia sudah di luar negeri itu sudah banyak, cuma belum di Indonesia. Dan di tahun 2019 Google Pay itu melakukan migrasi ke Flutter. Google Pay dari Flutter. Nah, kenapa alasan Google Pay itu melakukan migrasi ke Flutter? Yang pertama itu Google Pay bergantung pada 1,7 juta baris kode di antara aplikasi Android dan iOS mereka, di mana jumlah tersebut tuh tidak terasa sustainable atau tidak bisa dilanjutkan lagi jika Google Pay ingin mengembangkan ke negara-negara yang lain. Karena jika Google Pay ingin mengembangkan ke negara yang lain, maka jumlah kode akan terus bertambah secara eksponensial. Lalu yang kedua, banyak dari hacker baru dari Google Pay itu merupakan iOS user, sedangkan pengguna lama mereka itu kebanyakan Android. Nah, hal itu membuat mereka harus lebih menyewa atau mempekerjakan iOS engineer, dan juga mereka harus membuat setiap fitur 2 kali, yang pertama untuk iOS dan kedua untuk Android. Jadi bayangkan kalau Google Pay harus menambah 1 fitur, berarti mereka harus membuat 2 kali, yang pertama untuk di iOS dan kedua di Android. Nah, daripada seperti itu, mereka memilih untuk berinvestasi ke dalam cross-platform framework yang membuat mereka dapat melakukan lebih banyak dengan sedikit usaha, yaitu Flutter. Nah, seperti yang diketahui tadi, kalau Flutter itu dia multi-platform. Jadi pihak Google Pay tidak perlu membuat fitur 2 kali, dia hanya perlu membuat 1 di code base, bisa di-deploy di iOS dan juga Android. Nah, hasilnya apa? Yang pertama itu 35% reduksi di baris kode, meskipun menambah beberapa fitur.
kode yang baru ternyata 35% lebih kecil daripada kode yang asli, di mana hanya 1,1 juta kode daripada 1,7 juta kode. Yang kedua, 70% mengurangi usaha engineering. Tim menghitung bahwa mereka menyimpan antara 60-70% dari usaha engineering mereka. Hal ini dikarenakan Flutter lebih mudah untuk dikelola. Merupakan sebuah klub dari Google bahwa semua orang itu menyukai Flutter. Kamu bisa melihat kegembiraan mereka membicarakan tentang bagaimana Flutter itu cepat dalam membuat user interface. Dan ini instalasinya dan bisa nanti bisa di-share itu. Ya, aku share dulu ya. Dan yang ini juga tutorial YouTube dan bisa juga dilihat di research tadi di Notion. Ya, baca sendiri nggak apa-apa. Ini apa? Instalnya tuh mudah. Dan kalau sudah install Flutter itu nggak perlu install Del lagi karena Del itu udah masuk dalam package Flutter itu. Tinggal cukup install Flutter. Kalau nggak bisa coba cek di tutorial. Udah banyak contohnya sih, udah ya mudah. Ya mungkin dari saya cukup sekian. Oh ini Android text editor. Ya tutorial install Android Studio itu sebenarnya sama kayak yang tadi yang dijelaskan oleh Mas Hasan yang tutorial itu. Nggak ada bedanya, cuma di Flutter itu aja. Dan visual itu sama sebenarnya. Itu alternatif ya? Bisa pilih salah satu. Bisa pilih salah satu. Kalau dirasa laptop kalian, komputer kalian cukup kuat, install saja Android Studio karena kalau membantu. Tapi kalau memang hanya minimum itu nggak apa-apa, pakai Visual Studio Code juga masih bisa. Nah itu sih bedanya IDE sama text editor biasa. IDE itu lebih powerful tools-nya, tapi lebih berat juga. Dia ada fitur-fiturnya kan. Mungkin dari saya cukup itu saja tentang perkenalan Flutter. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti ditanya. Mungkin di sini atau di Q&A tadi. Saya kembalikan ke MC. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah mungkin kita bakal masuk ke sesi machine learning bersama Mas Tirta Agung Jati. Oke Mas Tirta bisa maju sih. Mau sendiri? Sendiri aja. Oke. Udah on kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di sini saya akan menerangkan untuk machine learning-nya. Bisa bicara. Oh iya. Lelet bang. Iya bang. Machine learning. Teach a computer how to perform a task without explicitly programming it to perform said task. Instead, feed data into an algorithm to gradually improve outcomes with experience. Similar to how organic life learns. The term was coined in 1959 by Arthur Samuel at IBM, who was developing artificial intelligence that could play checkers. Half a century later, and predictive models are embedded in many of the products we use every day, which perform two fundamental jobs. One is to classify data, like is there another car on the road, or does this patient have cancer? The other is to make predictions about future outcomes, like will the stock go up, or which YouTube video do you want to watch next? The first step in the process is to acquire and clean
clean up data, lots and lots of data. The better the data represents the problem, the better the results. Garbage in, garbage out. The data needs to have some kind of signal to be valuable to the algorithm for making predictions. And data scientists perform a job called feature engineering to transform raw data into features that better represent the underlying problem. The next step is to separate the data into a training set and testing set. The training data is fed into an algorithm to build a model, then the testing data is used to validate the accuracy or error of the model. The next step is to choose an algorithm, which might be a simple statistical model like linear or logistic regression, or a decision tree that assigns different weights to features in the data, or you might get fancy with a convolutional neural network, which is an algorithm that also assigns weights to features, but also takes the input data and creates additional features automatically. And that's extremely useful for data sets that contain things like images or natural language, where manual feature engineering is virtually impossible. Every one of these algorithms learns to get better by comparing its predictions to an error function. If it's a classification problem, like is this animal a cat or a dog, the error function might be accuracy. If it's a regression problem, like how much will a loaf of bread cost next year, then it might be mean absolute error. Python is the language of choice among data scientists, but R and Julia are also popular options, and there are many supporting frameworks out there to make the process approachable. The end result of the machine learning process is a model, which is just a file that takes some input data in the same shape that it was trained on, then spits out a prediction that tries to minimize the error that it was optimized for. It can then be embedded on an actual device or deployed to the cloud to build a real-world product. This has been machine learning in 100 seconds. Like and subscribe if you want to see more short videos like this, and leave a comment if you want to see more machine learning content on this channel. Thanks for watching, and I will see you in the next one. Ya, jadi machine learning itu ada pada bagian subset dari AI sendiri atau artificial intelligence. Bedanya dengan pemrograman tradisional, kalau pemrograman tradisional itu dulunya itu di pemrogramannya terdapat input dan rules atau aturan, sedangkan pada machine learning sendiri kita menggunakan input dan hasilnya. Jadi komputer itu atau sebuah model mencari rules atau aturan yang ingin dicapai. Pada machine learning di sini memiliki 4 model, biasanya ada supervised learning, unsupervised learning, semi supervised learning, dan reinforcement. Oh iya. Sorry. Enggak ada. Ya, jadi seperti itu, ada reinforcement learning. Yang supervised itu datanya itu memiliki label. Label itu seperti kita misalkan sebuah pisang. Pisang itu ada apa saja di dalamnya, seperti ada warnanya kuning, bentuknya panjang seperti itu. Atau semangka aja kalau enggak, agar tidak tabu ya. Aduh, sama aja dong. Semangka kayak semangka kan hijau, bulat. Ya, seperti itu. Itu supervised learning. Ada yang namanya seperti kayak regression. Regression ini seperti kita menentukan apa namanya, nilai nilai prediksi dari harga rumah. Misalkan harga rumah ini terlalu murah atau terlalu tinggi, seperti itu. Sedangkan untuk unsupervised learning ini kita membuat komputer itu tanpa diawasi, karena datanya itu tidak memiliki label seperti yang supervised learning tadi. Ini contohnya itu pada clustering, seperti layaknya di Tokopedia. Tokopedia itu ada sistem rekomendasi yang ingin dibeli. Biasanya itu dari jumlah banyaknya orang membuka atau kita like, seperti itu. Yang tadi, yang reinforcement learning itu seperti layaknya kue. Kue itu ada di atasnya topping-topping seperti cherry. Nah, cherry itu adalah gambaran dari reinforcement learning itu. Jadi komputer itu
komputer ingin mencari seperti hadiahnya yang paling kecil, jadi dia mengambil datanya itu bitnya paling kecil, sedangkan supervised learning itu di tengah-tengah, jadi lapisan luar dari kue, sedangkan yang tanpa label tadi itu di dalam kuenya. Jadi karena di dalam kue itu pasti datanya lebih banyak, jadi jutaan atau lebih, seperti itu. Begitu dari penjelasan dari machine learning-nya. Selanjutnya ke bagian instalasi. Di sini di bagian instalasi kalian hanya perlu mendownload Python dan Anaconda. Akan tetapi jika dirasa komputer yang kalian miliki itu spesifikasinya kurang mumpuni, kalian bisa menggunakan IDE Google Colab, karena di sini itu Google menyediakan platform untuk melakukan coding lebih mudah karena dia memiliki GPU online ya. Jadi kalian bisa menggunakannya seperti ini. Jika kalian memiliki komputer yang lebih mumpuni, Anda bisa mendownload Anaconda sendiri. Di sini ada linknya untuk download Python, bisa dicari aslinya. Ini saya copy saja. Admit. Ini untuk download Anaconda. Anaconda. Berikut tutorial untuk instalasi Python dan Anaconda-nya. Di sini ada minimum untuk device untuk menggunakan aplikasi Anaconda. Di sini terlihat ada 32 atau 64 bit. Minimum space untuk disknya itu 5 GB, RAM-nya itu minimum 4. Bisa menggunakan Windows, macOS, atau Linux. Sedangkan untuk Google Colabs, yang penting itu kalian terhubung dengan internet, bisa menggunakan HP, tablet, ataupun laptop. Jadi sewaktu-waktu jika kalian rebahan, pengen ngoding, bisa pakai HP juga. Seperti itu. Berikut di sini ada learning resource-nya yang sudah ada di Discord, yang ada di all resource, bisa kalian lihat. Dan di sini ada link submission-nya. Untuk submission-nya di sini baru ada pemula dan lanjut. Di sini saya mengambil dari submission yang tahun lalu. Itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi web dev. Nah, ini mungkin yang paling banyak ditunggu ya, karena banyak peminatnya, oleh Mas Lutfi Kamal. Nah, ini slideshow-nya. Ini. Gimana? Yang pertama, beda. Itu kan punya kita yang jadi satu, kan punya bisa. Ini kok loading gitu. Loading.
Apa berat ya? Gimana? Gini nggak apa-apa ya? Ya udah. Ya, langsung aja. Atau mau ke sini? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tadi udah perkenalan ya, saya Muhammad Lutfi Kamal dari Matematika 20. Di sini akan membawakan penjelasan mengenai web development. Yang pertama, sebelumnya untuk core team web development ada dua, saya sama Mas Prisnadi yang di situ, samping kanannya Mas Ahsan. Udah aja ya. Terus lanjut aja langsung ke pengertian apa itu web. Website adalah kumpulan informasi dalam bentuk halaman web yang saling terhubung di sebuah domain atau URL. Jadi untuk mengakses sebuah web diperlukan URL atau domain yang nantinya diketik di sini bagian sini ya. Terus selanjutnya seperti ini tampilan website pertama di dunia yang bisa dilihat di info.cern.ch. Terus ini juga contoh website UIN Sunan Kalijaga ya. Terus kenapa kita pilih web? Yang pertama, web itu bisa meningkatkan kredibilitas, apalagi di sebuah perusahaan ya, di sebuah dunia industri. Web diperlukan untuk agar pengguna atau user itu tahu kalau perusahaan kita itu memiliki kredibilitas yang tinggi. Biasanya perusahaan itu pasti ada webnya. Kemudian sebagai media promosi yang efektif, terus website dapat berfungsi sebagai tool marketing. Ini beberapa fungsi web sebagai di dunia industri. Selanjutnya kita perkenalan mengenai web developer. Web developer adalah pengembang web yang bekerja untuk merancang, membuat, dan memelihara situs web dan aplikasi web. Pengembang web dibagi menjadi 3, yaitu front-end developer, back-end developer, dan full-stack developer. Selanjutnya, kita perkenalan dulu dengan front-end developer. Front-end developer adalah pengembang web yang bertugas mendesain dan membangun antarmuka web dan juga bertanggung jawab dalam membangun bagian interface atau bagian yang terlihat dari sisi user. Jadi front-end developer itu membangun tampilan website seperti gini ya. Seperti ini nanti yang bertanggung jawab yaitu front-end developer. Tapi sebenarnya untuk desain itu kalau lebih profesionalnya lagi itu nanti ada lagi yaitu UI UX designer. Nah, itu bertugas sebagai mendesain website yang nantinya akan diimplementasikan dalam kode oleh front-end developer. Oke, tugasnya apa saja? Mendesain tampilan website yang tadi seperti itu, terus menentukan struktur dan desain halaman website, kemudian memastikan keseimbangan antara fitur fungsional dengan estetis website. Jadi jangan mengedepankan estetikanya doang di website, tapi juga harus fungsional. Jadi fungsinya itu optimal gitu digunakan oleh user. Kemudian memastikan desain web kompatibel untuk dilihat dari smartphone. Jadi biasanya kan website itu kan dibangun di laptop. Nah, banyak banget kan untuk zaman sekarang HP sudah berkembang pesat. Jadi front-end developer itu dipaksa untuk membuat tampilan website itu juga kompatibel dengan smartphone. Atau istilah lainnya itu responsive design gitu. Terus kemudian bekerja sama dengan back-end developer troubleshooting. Terus apa saja yang perlu dikuasai oleh front-end developer? Yang pertama yaitu HTTP, kemudian HTML, CSS, ada HTML semantik atau terus HTML5. Kemudian untuk CSS-nya, CSS terbaru itu CSS 3 ya. Terus kemudian CSS framework ada Tailwind, ada Bootstrap, ada banyak sekali itu kayak Bulma, kemudian Material UI. Ke Material UI itu
lebih ke komponen React ya. Terus kemudian JavaScript, terus modern JavaScript, terus CSS preprocessor seperti Sass, Flash, SCSS gitu. Terus lanjut modern CSS juga sama. Kemudian JavaScript framework, ini banyak banget ya. Kalau untuk front end JavaScript framework itu seperti Vue, kemudian untuk libraries itu React.js, Vue.js, Angular, itu untuk front end-nya. Kemudian API request. Jadi nanti front end dan back end itu bekerja sama ya. Jadi nanti back end membuat sebuah REST API, kemudian si front end-nya nanti meminta request API ke back end gitu. Kemudian GraphQL ini seperti request juga. Udah ya, lanjut ke back end developer. Definisinya yaitu back-end developer adalah seseorang yang bertugas mengelola bagian sisi dalam website seperti server, aplikasi, dan database. Kemudian tugasnya apa saja? Merancang struktur model data untuk memudahkan proses pengembangan aplikasi. Kemudian menciptakan, mengintegrasikan, dan mengelola database. Mengatasi setiap permasalahan pada sisi server, mengatasi menggunakan bahasa pemrograman server-side seperti PHP, kemudian Golang, C#, Rust, dan JavaScript. Untuk JavaScript nanti pakainya runtime Node.js. Kemudian memiliki ide dan konsep ditambahkan pada produk aplikasi. Terus kemudian apa saja yang perlu dikuasai oleh backend developer? Yang pertama HTTP tadi ya, HTTP juga tadi, tapi belum dicantumkan di sini, lupa. Kemudian HTML, CSS, dan JavaScript basic aja, nggak perlu sampai, tapi lebih baik tahu. Kemudian backend language, teman-teman bisa pilih ada PHP, Go, JavaScript, kemudian ada Java atau yang lainnya, TypeScript juga ada, kemudian C# juga ada. Terus silakan teman-teman pilih backend framework, ada Laravel untuk PHP, kemudian Gin untuk Golang, terus Node untuk JavaScript, Spring buat Java, dan seterusnya. Masih ada untuk kode Igniter itu buat PHP gitu. Kemudian relational database seperti MySQL, PostgreSQL, kemudian NoSQL database seperti MongoDB, RatingDB, dan seterusnya lainnya. Kemudian juga REST API. Kemudian ada lagi full stack. Definisinya adalah full stack web developer adalah pengembang atau insinyur web yang bekerja di front end dan back end di suatu situs web atau aplikasi. Jadi full stack web developer itu merangkum, menguasai semuanya, dua-duanya, front end dan back end juga. Jadi butuh effort lebih. Tugasnya sudah ya. Kemudian gimana cara kerja bagian front end dan back end? Nah, diilustrasikan dalam sebuah restoran. Di restoran itu kan pasti ada pelayan, juga ada koki juga kan. Nah, table ini menggambarkan sebuah front end, jadi tampilan websitenya seperti front end itu. Kemudian di belakangnya ada back end atau dapur yang mengelola pesanan yang diminta oleh user. Misal kita masuk ke sebuah restoran, kemudian kita minta nasi goreng gitu kan, sama kita duduk di meja kan, terus minta nasi goreng ke ini sebagai pelayan. Nanti pelayan memberikan request dari table ke kitchen, ke dapur, kemudian nanti dapur memasak, kemudian memberikannya ke pelanggan gitu. Jadi seperti itu konsep dari website itu juga gitu. Nanti dari front end meminta request ke back end, nanti back end memberikan respon lewat API. Kemudian untuk tools dasar yang digunakan nanti, untuk dasarnya itu kita butuh VS Code, kode editor. Ada banyak jenisnya. Ada Visual Studio Code, ada Atom, ada Sublime, ada Notepad++. Tapi untuk
saat ini kita sarankan pakainya Visual Studio Code ya. Kemudian ada tambahan, teman-teman bisa pakai Chrome, Firefox atau Safari, dan yang lainnya ada Microsoft Edge, kemudian Internet Explorer, itu kayaknya udah lawas ya. Kemudian ada tools tambahan yang nantinya ada Node.js, teman-teman bisa download di sini ya. Nah, di sini nanti teman-teman silakan download yang ini, yang versi LTS lebih baik, recommended for most users gitu. Jadi lebih baik download di sini. Nanti setelah install Node.js, nanti teman-teman dapat Node.js dan juga npm. npm itu Node Package Manager buat install seperti dependensi atau library dari JavaScript gitu. Teman-teman bisa cari dependensi library JavaScript di sini. Ada banyak banget ya. Di sini nanti teman-teman bisa cari kayak mungkin Express, kemudian Adonis.js atau yang lainnya masih banyak ya. Banyak banget. Kemudian Composer, untuk Composer ini package manager untuk PHP bahasa PHP, seperti juga kayak npm, tapi untuk Composer ini buat PHP, bahasa PHP. Kemudian ada Git itu dipakai untuk upload project ke GitHub atau gimana gitu ya. Itu seperti terminal gitu, GitHub, Git Bash namanya, itu Git SCM, nanti bisa dibuka. Nanti silakan di-download untuk OS-nya apa, ada Mac OS, ada Windows sama Linux. Udah. Kemudian referensi belajarnya ada banyak, ada W3 School, kemudian Free Code Camp, YouTube, Coursera, Decoding, with Angga, Santri Coding, Codepolitan. Kemudian untuk YouTube, teman-teman bisa lihat di web programming Unpas, programmer zaman now. Itu recommended banget buat dua YouTuber itu. Kemudian alur belajar web development bisa lihat di roadmap.sa ya. Di roadmap.sa ya, nanti silakan bisa dibuka. Kemudian dari teman-teman mungkin udah tahu ya, web programming Unpas itu yang dibawain oleh Pak Sandika Galih, itu dosen teknik informatika dari Universitas Pasundan. Kita buka dulu ya. Ini udah dibikinin sama Pak Sandika Galih, roadmapnya buat belajar web development pada tahun 2002. Yang pertama yaitu yang tadi ya, udah internet teknologi, ada HTTP, www, web browser, web hosting, dan nama domain. Ini untuk centang udah ada videonya, nanti bisa dilihat di YouTube-nya Pak Sandika Galih, yaitu web programming Unpas. Kemudian tools pendukung, kode editor, web browser, design tools. Ini opsional ya, gak harus pakai design tools. Teman-teman bisa langsung pakai Bootstrap untuk tampilannya. HTML dasar, HTML5, CSS dasar, CSS layouting, CSS3, CSS framework, version control system dengan Git. Oh ya, tadi lupa ya, Git itu gini, version control system, fungsinya untuk mengelola repository dengan GitHub. Kemudian dasar pemrograman dengan JavaScript. Nah, di sini sampai di sini
untuk dari awal sampai di sini itu baik front end dan back end itu wajib menguasai gitu ya. Kemudian silakan teman-teman bisa pilih ada front end di sini ya. Ada JavaScript DOM, document object manipulation, ada DOM3, ada DOM selection, DOM manipulation, DOM traversal. Kemudian ada CSS Professor, ada SAS, Less Post CSS. Untuk sekarang dari YouTube-nya Pak Sandika itu baru ada SAS. Kemudian modern JavaScript API, Package Manager, NPM atau YARN. YARN ini juga sama kayak NPM, dia package-nya manager JavaScript. Kemudian framework front end, ada React, Vue, Angular atau Svelte. Untuk Svelte ini kurang paham ya sih. Dulu sempat booming juga, tapi teman-teman mungkin tadi udah dibilangin ya, Pak Eko dari programmer zaman now itu dulu juga pernah pakai Svelte itu, tapi kurang tahu sih itu booming atau enggak. Kemudian untuk backend yang seperti yang tadi dipilih bahasa. Untuk PHP dasar, Object Oriented PHP, kemudian MVC yaitu Model, View, and Controller. Kemudian PHP Framework ada Laravel dan Coordinator. Terus ada untuk JavaScript, modern JavaScript sama yang tadi front end. Kemudian pakainya Node.js. Untuk backend bisa pakai Express atau Adonis.js itu bisa. Terus kemudian database tadi ya udah, API udah. Itu aja roadmapnya. Kemudian untuk project akhir submissionnya untuk front end developer dan back end developer. Untuk front end developer basic, membuat website statis dengan minimal teknologi seperti HTML, CSS atau CSS framework, bisa pakai Bootstrap. Teman-teman bisa pakai Bootstrap atau Tailwind atau Bulma. Masih banyak lagi sih CSS framework. Kemudian pakai JavaScript. Kemudian responsif ya, jadi nggak cuma kompatibel di desktop tapi juga di tablet, kemudian di handphone, smartphone gitu. Jadi tampilannya nanti nggak rusak kalau di device yang lain. Kemudian untuk front end developer essentials, membuat website dinamis dengan minimal teknologi. Seluruh requirement basic yang tadi ini. Terus JavaScript framework bisa pakai Vue atau React atau Angular. Kemudian API request, melakukan API request ke salah satu public API. Nah, teman-teman bisa buka di sini ya, di GitHub public API. Ada banyak banget, nanti bisa dilihat. Sebentar. Jadi di sini itu list public API gratis ya. Ada beberapa kategori, ada animals, anime. Teman-teman nanti bisa lihat ya. Ada Quran juga, ada Quran. Kemudian menggunakan CSS Professor, kemudian ada unit testing, ini bersifat opsional. Jadi sebelum di deploy websitenya itu nanti kita testing dulu apakah nanti dalam penggunaannya website itu nanti ada error atau tidak. Mungkin ada beberapa kode yang ketika dijalankan ada error, tapi di bagian development, waktu develop project di lokal masih ada beberapa tidak terlihat errornya. Kemudian untuk backend development basic, pilih backend, bahasa backend ada JavaScript sama PHP dan framework. Bisa pakai Node atau Laravel. Kemudian membuat RESTful API yang simple. Jadi kita pakainya read aja ya. Jadi dari backend memberikan data melalui API itu untuk proses read aja. Jadi tidak dari frontend itu tidak bisa menghapus atau mengupdate data lewat API. Kemudian menggunakan relational database, bisa pakai MySQL. Kemudian untuk backend development essentials,
yang tadi ya, sama yang development basic, pilih bahasa dan from framework, kemudian membuat RESTful API dengan create, read, update, and delete. Kemudian authentication fitur seperti registrasi dan login. Kemudian menggunakan relational database, bisa pakai MySQL. Kemudian high performance API, jadi API-nya itu cepat gitu, bisa memiliki performa yang tinggi. Kemudian unit testing juga opsional. Kemudian untuk teknis pengumpulannya, teman-teman bisa push project ke GitHub. Kemudian menyusun teknis untuk menjalankan projectnya di readme.md secara jelas. Jadi di sini nanti dijelaskan bagaimana aplikasi teman-teman dijalankan, itu dikasih tahu teknisnya ya, atau mungkin instalasinya gitu. Kemudian nanti bisa isi Google Form, ini nanti menyusul. Gitu saja dari web development. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin aku mau balik lagi ke Discord tadi, agak lupa. Kita di komunitas buat Google Developer seluruh Indonesia. Di sini ada mulai dari Google-nya langsung, terus ada Google Developer Expert, terus ada dari GDG, Google Developer Group, terus ada juga dari Google GDC Lead, GDC Cloud Team. Nah, itu buat umum. Jadi kalian, dan sering juga ada event di situ, jadi kalian bisa join aja di situ. Linknya itu linknya di Google Devs ID. Terus kalau kalian merasa channelnya terlalu rame, mungkin buat yang tahu itu ada fitur mute dari Discord. Kalian bisa mute ini ke until icon back it on. Jadi notifnya itu nggak mengganggu ya, nggak banyak merah-merah. Nah, terus di GTC Win sendiri itu ada beberapa channel yang lupa aku mention. Itu ada meme and clip. Nah, di sini kalian bisa submit kalian buat hiburan aja. Perlu banyak asupan meme sih. Nah, terus di Study With Me mungkin nanti kalau semisal kalian kesusahan buat instalasi tools-tools tadi, kalian bisa ke Study With Me, terus tag mungkin bisa aku atau core team lainnya. Nanti kita usahakan bisa join ya, buat bantu kalian soal instalasinya. Nah, terus selanjutnya tuh ada Codewars. Nah, ini salah satu platform buat ngasah skill coding kalian. Di sini tuh ada berbagai macam problem ya. Biasanya tuh soal cerita, mungkin mirip-mirip competitive programming kalau kalian pernah. Nah, itu ada tingkatan-tingkatannya. Kalian bisa menyelesaikan dengan bahasa favorit kalian. Di sini aku pakainya Kotlin. Di sini ada banyak pilihannya ya, mulai dari Python, Java, JavaScript dan lain-lain. Nah, itu bisa kalian coba. Terus selanjutnya itu ada fitur juga dari Codewars, itu buat join clan. Nah, Win sendiri ada kliennya Win Sunan Kalijaga. Kalian bisa lihat itu ada Mas Davin ya. Itu masih peringkat 5. Kalian bisa main Codewars buat nyusul dia. Karena dari dulu Mas Davin belum ada yang ngelampain ya. Terus ini ada juga Mas
Gali Reda, Mas Fahri, ya, dan lain-lain. Ini juga ada Azhar ya, dari TF20, udah 6Q dia cepat banget. Nah, mungkin seperti itu. Oh iya, ini di akun setting di profile ya, ada join client lo. Tadi kan kita sudah maparin ya, mulai dari Android, machine learning, web, banyak banget tadi yang udah dijelasin. Nah, mungkin buat kalian yang masih bingung gitu, walaupun sudah dijelasin tadi, masih bingung-bingung nih, mau milih apa. Nah, ini ada quotes dari Tokopedia, mulai aja dulu. Ya, kalian bisa nge-expertin satu, sehingga kalau kalian mau pindah-pindah itu lebih mudah. Kalau kalian udah pernah nyoba di salah satu bidang, itu relatif lebih mudah daripada kalau kalian belum mulai-mulai. Nah, mungkin ada sedikit tips juga kalau misal kalian ada gap antara device gitu ya. Kalau misal nggak bisa Android atau apa device-nya, nah kalian bisa nyoba yang lain dulu. Itu tips sih. Nah, sebenarnya device itu kalau kata Paul juga, device itu nggak menjadi halangan ya. Paul itu dosen TIF, dia mulai coding itu nggak punya laptop sendiri, minjem teman. Nah, kalian bisa juga kayak gitu. Jadi kalau kata Paul, device itu bukan halangan. Nah, mungkin kalian ada yang notice ya di Instagram postnya GDSC Winsuka, itu ada logo Decoding. Nah, kita itu collab sama Decoding. Kalian bisa milih salah satu dari 4 kelas berikut. Bisa kalian submit sekarang di https sid suka x decoding 1. Ini ketik dulu. Atau kalian bisa scan juga ini barcode-nya. Nah, ini segera diisi ya, karena setelah ini bakal kututup formnya. Jadi kalian bisa mulai isi dulu. Ini ada waktu, atau kalau mau install tadi bisa juga sekarang. Nah, itu aku kasih waktu sih buat kalian ya, mungkin bisa sekarang. Ini kita sambil buka juga sih. Nah, ini kita isi email, nama lengkap, terus jangan lupa email akun Decoding. Kalau buat yang belum punya Decoding bisa bikin dulu akun Decodingnya. Terus juga username akun Decoding dan kelas yang akan dipilih. Nah, itu ada Dart buat Flutter tadi, Kotlin buat Android native, kemudian Python buat machine learning dan pemrograman dasar web. Oke. Nah, sambil ngisi-ngisi, kalian bisa tanya juga mengenai sesi ini di SID KNL Onboarding buat. Ya, bisa di scan.
Oh, udah ada yang tanya ternyata. Go to present. Nah ini sudah ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin sambil nunggu kalian submit dari kelas request kelas di coding ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama izin bertanya, apakah kita wajib menyelesaikan solution challenge? Ini nggak wajib ya, tapi dianjurkan. Soalnya dari negara-negara lain, semisal Vietnam dan lain-lain, Indonesia itu kemarin kayaknya tertinggal. Jadi itu ada motivasi ya buat kalian menyelesaikan solution challenge. Terus ada lagi, apakah jika sudah menyelesaikan kelasnya akan dapat kelas lanjutan? Nah untuk yang ini tokennya itu untuk kelas basic atau dasar. Nah nanti buat event-event kedepannya kita bisa request lagi, semisal mau kelas yang pemula. Nah itu untuk sekarang kita hanya dikasih token buat dasarnya aja. Jadi salah satu dari kelas tadi. Semoga terjawab ya. Terus izin bertanya Pak, kegunaan sertifikat dari Decoding ini apa saja ya? Nah sebenarnya daripada sertifnya itu lebih penting ilmunya sih. Soalnya dari Decoding itu buat kalian lulus itu kalian harus menyelesaikan project. Nah biasanya itu projectnya itu sesuai lah sama industri. Jadi ya bisa buat portofolio kalian, dan sertifikatnya juga
bisa dipajang mungkin di LinkedIn atau mungkin kalau expert bisa sih buat lamar kerja. Juga sertifikat di coding itu biasanya relate dengan sertifikat internasional lainnya. Semisal yang Android itu kalian bisa buat persiapan AAD, Associate Android Developer. Nah seperti itu sih. Jadi sertifikat kalian dari coding ini bagus karena diakui beberapa perusahaan juga. Oke, semoga menjawab ya. Izin bertanya Kak, itu kelasnya berakhir sampai kapan ya Kak? Dalam jangka waktu berapa lama? Nah ini aku kurang tahu infonya sih, tapi kayaknya 1 bulan sih. Nah kayak gitu. Ini maaf banget aku kurang tahu kalau kelasnya ini berakhir sampai kapan. Mungkin biasanya itu 1 bulan kayaknya. Seperti itu. Oke, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Huh? Oh iya. Nah ini kalian bisa main polling juga sih. What you interested in? Di form kalian ada feedback ya. Nah itu kalian bisa isi semisal yang offline ini apakah nyaman dengan offline atau mungkin kayak gimana kekurangannya bisa disubmit di feedback yang ada di form di coding GTSC tadi. Ya, kalian juga bisa nanti setelah akhir sesi acara bisa ke aku. Iya nanti. Terus yang mungkin baru ikut virtual itu kalian ada kendala apa mungkin bisa disampaikan juga di feedbacknya. Mungkin kalian mau join onsite juga boleh disampaikan. Nah ini kita bisa main sih buat ini, bisa nge-submit. Maaf Kak, saya submit 2 kali. Yang pertama batal soalnya web dasar udah selesai mau ganti. Oke, nanti gua hapus saja ya mungkin ya di Excel-nya. Ya bisa diatur lah. Nah ini siapa ini? Kalau boleh tahu ini siapa? Adakah di sini? Yang ini? Atau di virtual ini? Boleh present ya kalau bohong kamu. Hah? Dapat. Ini siapa ya? Anonymous ini. Mungkin bisa resen kalau joinnya virtual. Biar aku tahu sih namanya. Nanti kalau Hasan Hafiz. Oke. Hasan Hafiz. Oke. Nah kayaknya kalau misal pertanyaannya udah cukup,
kita mau penutupan nih. Buat yang virtual mungkin bisa open cam, kita dokumentasi dulu. Ayo open cam. Ya yang virtual dulu. Oh. Kamera saya rusak, Kak. Oke, gak apa-apa. Gila sih. Alibi klasik nih. Udah nih, bisa kirim link absen lagi ya. Link absen apa ya? Ryan mungkin bisa open mic. Link absen apa? Soalnya kayaknya nggak ada link presensi sih. Oke, ini Asana. Oh iya, nggak ada link presensi ya. Oke, mungkin ku hitung dulu ya. Bisa nanti. Kalau itu nanti. Mungkin ini terserah dulu ya. 1, 2, 3. Nah selanjutnya seperti biasa ya, bisa kayak gini. Oke, yang virtual. Nah, kayak gini ya, bisa ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat yang virtual. Oke, thank you. Boleh tip ya. Ya, kasih. Pencet. Nah ini yang onsite. Ini kira-kira yang ada ini mau lihat yang soal nanti yang berikutnya kan kita soal materi ini yang ini kan cuma kayak kursi. Ya yang kayak semacam seperti itu dia mau dilakuin kayak gini, offline gini apa online gini. Kalau offline itu kita terbatas ya kan. Tahu ya. Kalau itu bisa banyak tapi tidak ada satunya. Namanya tuh harus bawah itu satu dua itu kami kita lakukan itu loh. Dan itu dari nanti ya ini kan sama. Berarti kalau offline gini tak keberatan ya? Ya, keberatan. Keberatan ya. Ya, kalau pasien sendiri. Kalau pakai konsumsi itu kan bisa ada biayanya. Nah itu kalau kita Google itu kayaknya nggak bisa ya. Misalnya kalau kita misalnya itu keprodian, tapi kalau keprodian itu uangnya itu luas di akhir setelah kata. Jadi harus ada yang namanya duit. Sedangkan kita kan tidak ada tas. Kayaknya nggak bisa. Jadi kalau saya boleh bawa snack. Ini mau dibagi-bagi tidak boleh. Nah itu terus laptopnya bisa bertas juga, bisa kayak tadi kalau saat ini untuk waktunya gimana? SPPK kalau ya, yang di depan kayaknya, nah ini aku mau tanya, berapa tanya ke web yang berapa itu?
Oke, berarti nanti di kita minta dia isi. Taruh di sini. Nanti hilang.